Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa rasula amma ba'du. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, di antaranya nikmat Islam, iman, ihsan, serta nikmat sehat sehingga kita dapat bertemu meskipun dalam keadaan virtual, tapi Allah memberikan kita kesehatan pada tubuh kita. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, tabiin, tabiut tabiin, hingga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, aku bakal temenin teman-teman semua di waktu luang kalian, di waktu ngabuburit kalian, dengan kultum singkat yang bakal aku sampaikan pada kalian semua. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul menumbuhkan kesadaran berislam. Kesadaran berislam merupakan hal yang sangat penting untuk kita capai. Karena dengan kita mencari kesadaran itu, kita akan mencapai kehidupan yang lebih baik. Lalu bagaimana proses menumbuhkan keislaman itu sendiri? Allah Ta'ala pernah berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang akan dilakukannya esok hari. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti dari apa yang kamu kerjakan. Dari sini kita bisa tahu bahwa Allah itu memperhatikan gerak-gerik kita. Allah memperhatikan apa yang kita lakukan. Jadi jangan sampai ibadah kita malah asal-asalan, kita berdoa malah asal-asalan. Karena Allah sendiri yang telah memberikan kita kebahagiaan. Allah yang telah memberikan kita kehidupan. Dan Allah yang telah memberikan kita keinginan, bahkan kebutuhan kita selama kita hidup. Lalu bagaimana sih kiat-kiat menumbuhkan kesadaran kita dalam berislam? Ada dua. Yang pertama, tarbiyah bitalaki, yaitu menambahnya ilmu. Dengan ilmu kita bisa jadi lebih tahu mana yang hak dan yang mana yang batil. Mana yang kita harus tinggalkan dan mana yang harus kita tuntun. Mana yang kita harus lakukan dan mana yang harus kita jauhkan. Yang kedua, ada tarbiyah al-hadas. Artinya, tinggi apresiasinya, yaitu dengan terus bersyukur atas nikmat Allah, mengajak orang pada Islam atau mungkin pada kebaikan. Dan yang ketiga, yaitu mempertahankan akidah kita dari lawan Islam. Tentunya kita lebih mudah melakukan kiat-kiat tersebut untuk membangun kesadaran kita dengan datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini menjadi kesempatan yang besar bagi umat Islam untuk meningkatkan keislaman dan ketakwaan. Melihat banyaknya peluang kebaikan yang bisa kita lakukan dan juga janji Allah untuk melipat gandakan pahala, tentunya itu menjadi motivasi kita untuk terus meningkatkan kualitas kita dalam iman dan ketakwaan. Untung ada Ramadan, di mana umat Islam bisa melakukan muhasabah. Ramadan ini mendorong kita untuk merenungkan di mana titik derajat keimanan kita sesungguhnya. Nih ya, kalau teman-teman pengen tahu gimana sih orang-orang yang belum tumbuh dari kesadaran berislamnya, yaitu ia menjadikan keimanannya sebagai topeng untuk meraih kesuksesan, untuk meraih keuntungan. Padahal di balik layar, ia melakukan ibadahnya itu dengan lalai. Ingat ya teman-teman, Ramadan tahun ini bukan Ramadan tahun kemarin. Bisa jadi ini sebagai Ramadan terakhir kita. Jangan samakan sikap kita dengan Ramadan tahun kemarin. Detik terus bergulir, bukan detik yang kemarin. Waktu pun terus berlaju, bukan waktu yang kemarin. Ingat, semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik dari kalian. Rugi loh kalau datang Ramadan tapi dosa-dosa kita nggak dihapus sama Allah. Karena nggak ada bulan lain yang seistimewa bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini bisa menghapus dosa kita meskipun banyaknya sebanyak buih di lautan. Sholat di bulan lain aja Allah masih menghapus dosa kita. Lalu bagaimana di bulan Ramadan? Ketika kita sholat tahajud di bulan lain, Allah masih bisa meningkatkan derajat kita dan memuliakan kita di akhirat. Lalu bagaimana dengan Ramadan yang kemuliaannya melebihi bulan-bulan lain?
Allah tahu kalau umur kita cuma 60 tahun. Kalau kita mau membayar dosa-dosa kita dengan umur kita, itu nggak akan cukup. Makanya Allah ngasih Ramadan ini ke kita, bukan ke yang lain. Perlu kita sadari bahwa kehidupan itu hanya sebentar dan akan dikembalikan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kehidupan yang sesaat juga pasti akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Nah, mungkin segitu aja kultum yang aku sampaikan. Semoga dengan apa yang tadi aku katakan kepada kalian, menjadi motivasi kalian untuk terus bisa semangat dalam menjalankan hari-hari di bulan puasa ini. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.